Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-7 mata kuliah komunikasi bisnis, saya ingin menyampaikan tentang presentasi yang efektif. Nah, saya ingin menjelaskan tentang pentingnya presentasi dalam bisnis. Leon Anderson yang mengatakan bahwa pidato dan presentasi lisan atau oral presentation itu merupakan bagian integral dari perjalanan karir kerja atau usaha atau disebutnya dengan business career. Nah, dalam lingkungan kerja kita mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan ya, dan berbagai upaya untuk mencapai target atau tujuan ingin dicapai. Kita bisa atau juga kita menawarkan produk atau barang atau jasa kepada konsumen. Nah, ini kita melakukan apa yang disebut dengan presentasi secara lisan yang langsung berhadapan dengan konsumen atau hadirin atau partisipan dalam jumlah terbatas maupun dalam jumlah yang besar. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa presentasi itu pada dasarnya adalah alat komunikasi yang mencakup mengenai seminar, ada namanya workshop, training, ya, atau marketing dalam kaitan dengan pengajuan proposal, rapat, pameran, bahkan negosiasi. Ini dikatakan oleh Cokro bahwa saat ini adalah era presentasi, sehingga orang dituntut untuk mempresentasikan ide dengan teknik yang menyamai kecanggihan alat-alat presentasi yang kita ketahui sekarang adalah alat-alat multimedia, alat-alat digital yang ini dengan berkembangnya peralatan dalam kaitan dengan komunikasi yang sangat canggih. Nah, ada suatu penelitian terhadap puluhan eksekutif atau top manajemen, ya, mengatakan apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi orang yang sukses. Jawaban mereka cukup mengejutkan bahwa faktor utama kesuksesan adalah kemampuan berkomunikasi. Sedangkan faktor sukses yang terkait dengan pengalaman, ya, dengan pendidikan itu ada di urutan yang di bawahnya. Artinya penguasaan teknik berpresentasi yang baik akan berarti meningkatkan kemampuan marketing seseorang. Nah, ini dalam kaitan dengan dunia marketing. Apapun orang itu backgroundnya. Nah, di USA Today, yaitu majalah atau media yang terkenal di Amerika, membuktikan bahwa kemampuan berkomunikasi menjadi faktor utama kesuksesan. Sedangkan jejaring atau networking hanya menduduki urutan ke-12 atau terakhir. Demikian juga Hermawan Kertajaya, seorang pakar marketing, mengatakan bahwa kemampuan presentasi sangatlah lekat dan erat dengan dunia marketing. Bahkan tak jarang kesuksesan presentasi itu bisa dijadikan ukuran keberhasilan seseorang. Nah, oleh karena itu dalam kaitan dengan presentasi tentunya hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempresentasikan, ya. Tapi jangan lupa, sebagus apapun cara membawakan presentasi, semenarik apapun bentuk atau format seminar atau workshop training, namun jika audiens tidak mendapatkan hasil dari apa yang sudah seminar tadi atau workshop tadi atau presentasi yang kita lakukan, tidak mendapatkan apa-apa, itu dianggap bahwa presentasi itu belumlah berhasil. Karena orang mengutus anak buahnya untuk menghadiri seminar atau workshop atau presentasi yang kita adakan bertujuan agar dia bisa mendapatkan sesuatu, ilmu atau informasi yang bagi kepentingan perusahaan. Nah, kalau kita tidak memberikan sesuatu, kita hanya menunjukkan bahwa presentasi kita yang bagus, kita ambil dari banyak materi, ya, buku-buku ataupun dalam bentuk jurnal dan lain-lain, kemudian kita kutip dan kita bisa membawakan sehingga hadirin tertarik dengan kita, bisa tertawa kalau kita membuat humor, ya, berkelakar, atau juga bentuk-bentuk yang bisa menarik audiens untuk terlibat di dalam presentasi tersebut. Tapi bila tidak ada ilmu pengetahuan atau informasi yang bisa didapatkan, maka kita sudah menyalahgunakan kepercayaan dari orang yang hadir tersebut. Karena tujuan dari kita melakukan workshop, presentasi, seminar atau apapun, ya, adalah orang yang hadir itu bisa mendapatkan pengetahuan atau manfaat dari presentasi yang kita lakukan, kita adakan, ya. Nah, oleh karena itu, pentinglah kita bagaimana melakukan langkah-langkah dalam kaitan dengan presentasi yang efektif dan juga nanti dengan topik materi yang kita berikan dengan yang bermanfaat bagi hadirin
dalam presentasi yang kita lakukan. Nah, pertama adalah yang namanya prepare to speak, develop the speech, kemudian deliver the speech. Artinya kita mempersiapkan, memprepare apa yang mau kita katakan, kita mengembangkan speech atau presentasi yang akan kita sampaikan, dan kita juga menyampaikan. Nah, aspek-aspek ini ada aspek dalam kaitan bagaimana kita membawakan presentasi, tapi kita juga bagaimana kita mendevelop the speech, artinya materinya harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dalam kaitan dengan prepare to speak, apa yang ingin kita lakukan? Bagaimana dengan audiensnya? Ada 4 tujuan atau alasan utama kita menyampaikan presentasi atau pidato. Pertama, to inform. Kita menginformasikan tentang penggunaan metode sistem, ya, tentang data produksi, memperkenalkan kebijakan baru. Nah, yang kedua ada to persuade, yaitu membujuk atau mempengaruhi konsumen yang potensial, ya, untuk menjadi kliennya kita. Yang ketiga ada to motivate, yaitu memotivasi dalam kaitan dengan di internal organisasi, memotivasi staf dan pimpinan divisi marketing untuk meningkatkan penjualan. Nah, atau jasa yang kita tawarkan. Yang keempat ada to entertain, yaitu bertujuan memberikan tambahan dari suatu acara, misalnya after dinner speech, pidato pada konvensi atau retreat, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan dari tujuan kita menyampaikan pidato atau presentasi. Dan selanjutnya langkah-langkah penyiapan. Kita pertama adalah bagaimana kita membentuk ide utama. Apa ide utama atau tema ingin disampaikan? Buat satu kalimat yang terkait dengan subjek tujuan ingin disampaikan kepada hadirin. Misalnya, reorganisasi bagian pemasaran akan meningkatkan penjualan. Nah, kemudian yang kedua, mengorganisasikan presentasi. Adanya ide utama tadi, kemudian kita mengorganisasikan apa pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, jika waktunya pendek, 10 menit, apa yang mesti kita lakukan? Kemudian jika topik yang disampaikan di dalam terkait dengan namanya bad news atau pesan-pesan yang kurang menyenangkan, kita bisa menggunakan yang namanya direct approach. Kemudian dalam kaitan dengan bagaimana kita mendorong supaya orang itu berminat. Nah, ini di bagian pendahuluan kita lakukan bagaimana supaya orang lain tertarik, dan tentunya kita menjelaskan dulu apa tujuan daripada presentasi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian kita juga menyiapkan outline. Outline ini adalah penting. Nah, jika presentasi tanpa teks, ya, jadikan outline sebagai skenario. Oleh karena itu, subjudul topik atau heading akan dibuat dalam bentuk kalimat yang lengkap. Kemudian kita menyusun outline. Gunakan waktu yang dibutuhkan. Kita dikasih waktu 10 menit. Nah, bagaimana kita mengorganisasikan waktu tersebut? Nah, ada semacam riset bahwa dalam 1 menit sebanyak 125 sampai 150 kata atau sekitar 7.500 sampai 9.000 kata dalam 1 jam, ya, atau bisa juga menjadi 20 atau 30 lembar sejam untuk ketikan spasi ganda. Ini menjadi dasar, menjadi acuan bahwa untuk jumlah dari waktu yang akan kita lakukan. Kemudian biasanya rata-rata paragraf itu sekitar 125 sampai 150 kata. Jadi sebagian besar kita rata-rata berbicara satu paragraf itu satu paragraf itu per menit. Misalnya untuk memaparkan 3 poin, ya, penting, maka dalam 10 menit pembicaraan dibutuhkan paling tidak 2 menit untuk mengungkapkan 1 poin penting, atau menggunakan 2 paragraf untuk masing-masing. Nah, ini adalah dalam kaitan dengan waktu yang akan kita atur. Nah, kemudian juga kaitan dengan yang namanya style presentasi. Nah, kita lihat di mana kita ada di kelompok kecil atau di kelompok yang hadirinnya banyak. Nah, kalau kita pakai yang kecil, kita gunakan meja berkeliling. Nah, kalau format yang resmi yang banyak, kita juga bisa menggunakan pola sitting arrangement yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, nanti selain bisa melihat dari apa yang ada di dalam paparan materi, adalah apa yang kita harus persiapkan dalam menyampaikan presentasi. Yang pertama kita lakukan latihan. Kemudian menyiapkan untuk lokasi di mana presentasi itu diadakan, kita ketahuin. Kemudian juga mempertimbangkan dalam kaitan dengan perbedaan budaya, kultur. Kemudian yang juga pentingnya adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, ini ada teknik-tekniknya bagaimana kita mengatasi keraguan, kecemasan maupun perasaan nervous. Misalnya kita berkonsentrasi kepada hadirin dan kebutuhan mereka daripada kita berkonsentrasi kepada diri sendiri. Nah, ini yang penting.
Kemudian gunakan kotak mata yang langsung dengan hadirin untuk meyakinkan diri dan hadirin. Dan kemudian atur nada bicara tetap normal, jangan terlalu pelan atau terlalu keras, terlalu lambat atau terlalu cepat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.